Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel and welcome to this new video. Happy birthday to me ya, karena kemarin di tanggal 8 Agustus gue merayakan hari ulang tahun gue dan dapat hadiah lah intinya gitu kan. Nah terus kemudian kebetulan karena saya adalah content creator gitu ya, jadi ya ini dia hadiahnya. Lanjut apa aja produk yang gue punya ya, pasti kalian penasaran. Oke, yang pertama yang dari Chanel ya teman-teman. Ini dari Chanel, itu gue punya Le Base Water Fresh Complexion Touch. Dia isinya 20 ml dan harganya segitu ya. Warna yang gue pakai yaitu B20. Oke, jadi di dalamnya itu dia udah ada brushnya gitu, diperuntukkan untuk menggunakan produk ini ya teman-teman. Dan untuk di awal gua kasih tahu sudah pakai moisturizer dan juga sudah menggunakan yang namanya sunblock ya teman-teman. Ini kita singkirkan dulu rambutnya biar rapi, biar enak ngelihatnya pada saat menggunakannya ya. Nomor B20, terus isi 20 ml ya. Oke, apa dikocok dulu nggak ya, kebiasaan. Jadi ini kayak kalian bisa lihat ya, ini kayak formulasinya itu nggak tercampur, tapi fokus nggak nih? Jadi dia ada di sini dan kayaknya nggak perlu dikocok ya. Jadi nanti mungkin pada saat digunakan itu dia akan tercampur. Jadi Water Fresh Complexion Touch with Micro Droplet Pigment ya, bener seperti yang tadi gue bilang. Dia even illuminate, hydrate, natural, sama buildable, healthy looking glow. Jadi glowing tapi dia natural, buildable ya. Dan kemarin sih gue sempat coba, dia pilihan warnanya itu B10, B20, B30 dan seterusnya. Terus gue coba di bagian belakang tangan gue, lumayan ya, cukup lah warnanya gitu, karena kalau untuk B30 jadi masih terlalu gelap. Oke, bagian dalamnya seperti ini teman-teman, dia ada pompanya ya. Terus untuk brushnya kecil banget, gue nggak yakin bisa nggak dipakai gitu ya, dan rada-rada meragu ya. Ini Make Up Forever 112. Oke, terus langsung kebiasaan ya, kalau untuk ini pasti kayak mau ngocok gitu. Gue coba keluarin dulu 2 pompa segini, jadi setiap keluarnya itu dikit banget, dan kayaknya gue sayang-sayang aja gitu ya untuk penggunaannya, karena harganya lumayan nih mahal ya teman-teman. Oke, gue coba ratain dia menggunakan jari supaya satu nggak terlalu meresap ke brush ya. Terus gue menghindari penggunaan spons, karena kalian bisa tahu viscosity-nya dia bener-bener kayak cair banget, karena memang ada dua formulasi ya, satu pigmen dan yang satu mungkin ingredients lainnya untuk menyatukan produk foundation ini. Dan daripada meresap-meresap, jadi gua pakai jari aja supaya dia tidak meresap ke tempat manapun. Nah, viscosity cair ini biasanya cenderung itu disarankan untuk digunakan menggunakan brush ya. Kenapa? Karena supaya dia nggak meresap ke brushnya. Dan sekarang gue mau langsung coba untuk blend. Untuk penggunaan di atas kulit kering dan banyak ngelupas-ngelupas, ini bener-bener bagus banget. Jadi kayak kamu berasa pakai yang namanya moisturizer aja, tapi dia sudah ada pigmennya ya. Kalian bisa lihat dari sebelah sini masih terlalu terang, sorry. Kalian bisa lihat yang bagian sebelah kanan wajah gua ya teman-teman. Nih gue coba tutupin sebelah kanannya ya, sebelah kiri tuh kayak gini, kayak teman-teman kalian bisa lihat ya. Oke teman-teman, ini hasil build up-nya sebelum di blend ya. Jadi ini gue bakalan tunggu dia sampai agak ngeset ya. Ini di bagian dagu juga tadi gue build up, dan juga di bagian wajah sebelah kanan ya, seperti ini. Oke teman-teman, jadi ini gue udah diemin lumayan lah ya, 10 sampai 15 menitan, dan gue mau mastiin dia diratain gimana hasilnya ya. Ini bagian sebelah kanannya, tadi bagian sebelah kirinya, dan ini di bagian dagu gue ya, masih ada hitam-hitam. Jadi intinya kalau setelah di build up dia bisa nambahin coverage ya, tapi
nggak maksimal. Jadi intinya untuk produk ini karena dia bener-bener sangat amat cair dan memang claimingnya juga dia illuminate ya, terus tapi tetap bikin natural. Nah untuk jenis-jenis foundation yang seperti ini teman-teman, kalau menurut pendapat gue dengan coverage yang segini sih ini udah lumayan banget ya, dimana dia pigmennya tuh bener-bener sangat amat tipis tapi coveragenya masih oke. Dan untuk kamu yang memang nyari coverage tinggi banget terus punya masalah di wajah, dimana kalian punya bekas jerawat, hiperpigmentasi, terus apalagi melasma yang besar-besar kayak gue, kayaknya memang harus pakai banyak. Cuman ya itu dia, karena dia illuminate gitu kan, dia ada glownya juga tapi tampilannya tetap natural. Jadi untuk coveragenya nggak bakalan bisa sampai full coverage, ini cuma bisa sampai medium coverage ya teman-teman, tuh kayak gini. Oke. Dan selanjutnya gua kemarin sempat beli dua produk ini di Sephora. Yang satu adalah Harmony Precision Pencil, ini warnanya yang cool brown dari Rare Beauty, karena sebelumnya itu gue udah beli produk yang dari Rare Beauty juga ya. Ini yang Brow Harmony Gel Lifting ya, benar ya kalau nggak salah, lifting gel ya. Jadi yang satunya Brow Harmony Crayon Pencil Precision. Nah ini dia adalah salah satu produk yang bikin gue penasaran juga dari kemarin ya, karena ini produk sudah seliweran dan dibilangnya dia bener-bener less creasing gitu di bagian under eye. Kenapa gue beli ini? Yaitu dari Natasha Denona High Glam Concealer. Dia brightening, hydrating, crease proof serum concealer anti creasing ya intinya ya teman-teman. Nah seperti biasa untuk ngeblendnya gue pakai Morphe M439 yang seperti ini, dan biasanya gue ratain di bagian dagu dulu ya teman-teman, karena untuk di bagian hidung khususnya gitu biar agak ngeset dulu sebentar. Oke, formulasinya untuk concealernya itu sendiri dia bener-bener kayak ringan banget ya. Untuk coverage dia lebih mungkin ke medium coverage ya teman-teman, karena pada saat di blend itu dia nggak terlalu yang ngeblok banget ya bagian under eye gue, tapi karena gue memilih warna yang sangat amat terang yaitu Y1, jadi wajahnya hanya di bagian senternya ini bener-bener lumayan terang ya, karena itu maksud dan tujuan gue untuk ngasih terang di bagian center wajah. Oke teman-teman, ini hasil setelah tadi gua ngeblend ya, terus gua pakai contour dulu, pakai blush dulu nih bagian under eye gua. Jadi kalau nggak cepet-cepet pakai powder ya atau di set menggunakan loose powder, itu dia tetap nyangkut-nyangkut ke bagian fine lines atau wrinkle di under eye kalian. Tinggal gue pakein aja, gue setting di bagian under eye dan di bagian kelopak mata, juga di bagian alis dan di cuping hidung di sini bagian sebelah sini dan di bagian dagu. Terus sekarang gue mau lanjut ke Brow Harmony, ini pensil brow warnanya cool brown ya. Jadi kemarin itu sempat ada warna brown dan segala macamnya, cuma gue nggak pede. Kenapa? Karena takut terlalu merah. Nah sempat gue coba ya, biasanya gue kalau coba pensil alis kan gue coba begini kan untuk mastiin bahwa sesuai nggak nih sama yang gue mau gitu. Nah ini dia lumayan cukup ada pigmennya, tapi tuh enggak bukan tipis, tidak lembek gitu ya. Jadi untuk waxnya itu nggak terlalu kerasa yang bakal sesuatu yang gua nggak suka ya. Cuma masalahnya gua kan belum coba di ini di alis gua kan, makanya sekarang kita coba aja apakah kelembutannya itu cukup atau tidak ya. Ini gue pakai cool brown karena untuk dark brown gue takutnya terlalu kerang ya, dan saat ini gue lebih suka tampilan alis itu yang lebih natural dan gak mau terlalu heboh banget ya, karena gue cuma ngisi yang botak-botaknya aja. Nah cuma ini sepertinya untuk cool brownnya masih sedikit merah ya. Kalian bisa lihat kan warna alis gue sama warna pensil alisnya yang barusan gue pakai ya, kalian bisa lihat di sini, dan bikin warna alisnya kayak nggak menyatu ya, karena ini merah, yang ini
kayak keabu-abuan gitu ya. Nah kemarin itu gue sempet dan pakai lagi karena sebelumnya honestly untuk button scarf itu gue nggak suka. Kenapa? Karena kok kayak mahal gitu ya, harganya lumayan, padahal dia produk dalam negeri. Cuman ya produknya memang bagus ya, cuma karena mahalnya itu. Dan kebetulan aja saat ini gue lagi suka warna pensil alis yang seperti button scarf ini, karena dia tidak membutuhkan ngeblend terlalu banyak ya. Karena saat ini gue kalau pakai alis tuh cuma di luar gini, blend sedikit, depannya nggak usah di blend lagi. Nah kalau untuk penggunaan dari pensil alis yang ada di Rare Beauty ini, gue harus blend sampai ke depan supaya dia merata warnanya ya. Kalian bisa lihat warnanya mungkin ini akan berbeda karena ya memang beda warna, dan gue sengaja banget pengen bisa kasih lihat ke kalian kenapa produk itu kenapa produk itu tidak jelek, bukannya tidak cocok, bukan seperti itu, tapi lebih ke produknya pada saat kita pakai itu tidak sesuai dengan yang kita mau ya. Sama seperti yang Rare Beauty ini, mungkin someday pada saat gue pengen warna alis gue seperti ini ya, dia bakalan memenuhi standar kemauan gue ya. Menurut pendapat gue sih seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang gue tinggal setting lagi karena tadi kan udah dipakein powder bagian alisnya supaya dia tidak ada putih-putih kena powder dan lebih stay in place. Ini lifting gel Brow Harmony yang dari Rare Beauty ya teman-teman. Oke, gue mau kalian lihat dulu dari dekatnya. Ini halus banget ya teman-teman, dan untuk concealernya itu benar-benar sangat amat ringan menurut pendapat gue. Dan ini mirip banget sih sama yang makeover ya. Jadi mungkin nanti insya Allah gue bakalan coba untuk battlein aja ya concealer dari Natasha Denona ini dengan concealer dari makeover yang terjangkau ya. Pastinya jauh banget, harganya jauh lebih murah teman-teman. Menurut kalian gimana, battlein atau jangan? Tulis komen di bawah ya antara kedua concealer ini ya. Oke, ini bagian under eye gue seperti ini rapihnya, dan keseluruhan wajah bener-bener sangat-sangat amat halus ya. Dan ini gue cuma pakai loose powder yang dari Huda Beauty, jadi tanpa ada penggunaan powder foundation. Ini hanya di setting aja. Oke teman-teman, tampilannya seperti ini kalau dari kejauhannya kalian bisa lihat, dan honestly bagus banget ya. Nanti gue balik lagi setelah minyaknya keluar ya. Hai, halo teman-teman. Sekarang udah jam 10:30 ya. Jadi kurang lebih gue udah pakai 6 jam setengah untuk penggunaan dari semuanya ini ya. Mulai dari concealer yang Natasha Denona ya ini, terus juga untuk yang gue penasaran banget yaitu Chanel ini teman-teman. Dan seperti ini hasilnya dari kejauhannya, kayak nggak terjadi apa-apa gitu ya. Tapi wait a minute. Oke, gue buka kacamatanya ya. Menurut kalian bagaimana? Masih oke? Masih oke atau enggak? Coba kita deketin ya. Dari dekatnya seperti ini ya. Ini sebelah kanannya dan ini sebelah kirinya teman-teman. Terus gue mau maju dulu, agak maju ke depan biar kalian bisa lihat di antara alis ya, karena di sini pasti ada masalah karena ada fine line, dan juga di bagian bawah mata biar kalian bisa lihat dengan jelas apakah dia ada creasing atau tidak ya teman-teman. Oke ya, ini dari dekatnya bagian hidung kiri, dan ini dari dekatnya bagian hidung yang kanan. Oke, gue jauhin lagi ya. Kalau menurut pendapat gue teman-teman ya, untuk bagian penggunaan dari foundationnya ini bener-bener halus banget. Jadi tadi gue tidak menggunakan tambahan apapun lagi, hanya menggunakan loose powder yang dari Huda Beauty, dan masih halus, masih bagus, masih nempel dengan sempurna untuk foundationnya ya teman-teman. Dan khususnya apalagi untuk di bagian perimeter, karena bagian perimeter wajah gue ini memang kering, jadi ya udah biasa aja gitu. Cuman khusus untuk di bagian center wajah memang minyak sudah agak keluar ya, bukan keluar tapi agak keluar, karena biasanya untuk selama ini ya tampilan wajah gua bahkan di bagian under eye pun ini masih bagus gitu, masih kayak baru aja. Cuma bedanya mungkin di bagian sini ya, di ujung hidung gua
khususnya ya di sini juga karena ada bekas dudukan kacamata ya teman-teman, itu memang sudah terangkat, dan di sebelah sini khusus di hidungnya itu udah minyaknya udah keluar ya. Yang gua bisa perhatikan adalah ini walaupun dia lumayan glowy ya seperti di klaimnya gitu kan, tapi nggak yang segitu bikin glowing gimana di wajah kalau di setting ya teman-teman ya. Mungkin nanti di lain hari gue bakalan cobain dia kalau nggak di setting gimana dia tetap bisa tahan atau enggak di atas kulit wajah gue yang berminyak, khususnya di bagian T-zone gitu ya. Terus intinya sih poinnya untuk penggunaan ini concealernya juga untuk Natasha Denona aman banget ya teman-teman, dan untuk saat ini aja gue suka banget keduanya, bikin halus bener-bener kayak poreless aja gitu loh teman-teman ya. Oke, dan kemudian tadi gue coba untuk semprotin ini kan ya, bener-bener sangat amat sedikit karena gue pengen powder Huda Beauty-nya itu bisa menyatu dengan kulit wajah gue gitu. Dan gue rada-rada khawatir, gue takutnya dia malah jadi basah gitu karena foundationnya udah lumayan basah, tapi ternyata enggak ya teman-teman. Dan ini oke banget ya buat kalian yang penasaran. Terus untuk pensil alisnya, kalau menurut pendapat gue, ini kalian bisa lihat ya, tadi bagian sebelah kiri wajah gue yang gue pakein, dan ini yang badan scarves. Iya, so-so aja gitu kan, nggak ada masalah, masih enak aja gitu ya, enak aja. Jadi kayak menghina ya, enak aja bukan, maksudnya masih nyaman dipakai. Dan pastinya sih kalau gue harus coba dan mencoba lagi untuk pensil alisnya. Dan kalian perlu tahu kalau untuk brow gelnya itu gue suka banget ya teman-teman, tapi untuk pensil alisnya belum ya. Jadi untuk detik ini sampai dengan saat ini percobaan gue menggunakan concealer dari Natasha Denona ini oke banget, gue suka karena dia tampilannya itu kayak bukan jenis dari tampilan concealer yang tebal seperti SK ya teman-teman, tapi dia bener-bener lembab dan nggak cepet creasing gitu teman-teman. Cuma masalahnya kalau habis dipakai kalian agak diemin agak lama itu dia bakalan creasing ya teman-teman. Jadi harus cepet-cepet di blend dan cepet-cepet di setting. Nah lama kelamaan sih dia nggak creasing, nggak berat, bener-bener ringan dan nyaman. Dan pastinya seluruh wajah gue pun karena mungkin menggunakan foundation yang memang ringan juga ya, ini sesuai dengan klaimnya dia natural glow ya. Suka banget ya, ini untuk dua produk ini saat ini gue suka banget. Untuk pensil alisnya nanti gue bakalan coba lagi. So teman-teman, untuk nilai dari pensil alisnya ya masih oke juga gitu kan, nggak terlalu yang bikin pusing. Gue bisa kasih dia nilai 7,5. Untuk concealernya ini untuk saat ini gue suka banget, gue bisa kasih dia nilai 9,5. Ini terbaik sih kalau pendapat gue ya teman-teman. Dia lembab, glowy, healthy, bener-bener sangat amat natural ya. Kalian bisa lihat tuh kekurangan di atas wajah gue juga nggak terlalu yang kayak emang pakai apa sih gitu, kayak nggak pakai apa-apa. Enggak, masih ada kentara dia dipakai di atas kulit wajah gue, tapi nggak yang berat, bener-bener ringan, masih tetap halus banget, bagus. Walaupun kulit wajah gue banyak yang kering-kering, dia itu nggak bikin yang keringnya itu jadi nyangkut-nyangkut si produk gitu, tetap jadi halus, jadi oke. Ini gue kasih juga nilai 9,5. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya review gue GWS kali ini. Gue kerjain walaupun sendiri, walaupun ini requestan gue sendiri karena gue pengen nyoba banget kedua produk ini. Sampai di sini mudah-mudahan kamu suka. Kalau suka, gue ingetin jangan lupa untuk di like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. Aktifin notification bellnya dan jangan lupa bahagia. Kita ketemu lagi nanti ya di video bermanfaat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.